Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignas Sambarwati, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa teori komunikasi dalam bidang humas. Ada 7 teori, berikut penjelasannya. Teori pertama yaitu teori agenda setting. Pengertian dari agenda setting yaitu teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentu kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer hal-hal atau dua elemen, yaitu elemen kesadaran dan elemen informasi, ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta publik perhatiannya teralihkan kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa tersebut. Teori ini dipopulerkan oleh Maxwell Combs dan Donald L. Shaw pada tahun 1968 di Amerika Serikat. Contoh dari kasus teori agenda setting yaitu kasusnya Prita Mulyasari, seorang ibu muda yang dipenjara karena mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit Omni Internasional, dan media massa selalu memblow up kasus tersebut sehingga banyak publik atau masyarakat yang perhatiannya menuju pada berita si Prita ini, dan membentuk opini publik yang mendukung Prita, dan diadakannya aksi koin peduli Prita untuk membayar denda kepada rumah sakit Omni sebesar 2 miliar, dan dana yang terkumpul 4 kali lipat dari denda yang harus dibayar oleh Prita. Berikutnya teori yang kedua yaitu teori perubahan sikap atau attitude change theory. Pengertian dari teori perubahan sikap yaitu teori ini menjelaskan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu berubah melalui proses komunikasi, dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi suatu tindakan atau tingkah laku. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan mengalami ketidaknyamanan dalam dirinya bila ia dihadapkan dengan informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan informasi yang dia dapatkan sendirinya. Teori perubahan sikap ini dipopulerkan oleh Carl Halvan. Contoh dari kasus teori perubahan sikap ini yaitu pada era ini kemajuan teknologi tidak bisa dibendung lagi karena teknologi telah memberikan banyak manfaat di kalangan masyarakat, khususnya transportasi. Teknologi telah melahirkan sebuah inovasi baru dan telah melahirkan kebiasaan seseorang yang menggunakan transportasi konvensional, dan sekarang transportasi konvensional itu tersingkirkan oleh transportasi online. Contohnya seperti dulu banyak sekali ojek pengkolan yang mangkal di setiap area-area ramai seperti di stasiun atau di halte. Tetapi sekarang semenjak perkembangan zaman, ojek tersebut sudah tidak laku lagi, dan sekarang banyak masyarakat yang beralih ke ojek online seperti Grab atau Gojek yang bisa kita pesan melalui aplikasi tanpa kita yang menemui langsung tukang ojek tersebut. Berikutnya teori yang ketiga yaitu spiral keheningan atau teori spiral of silence. Teori spiral of silence ini yaitu teori komunikasi massa yang dimana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan atau ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi, sehingga opini ini tidak bersifat terbuka alias tertutup. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1973.
Contoh dari teori spiral of silence ini yaitu kasusnya Ahok yang menistakan agama. Pada saat itu kaum mayoritas atau kaum Islam, umat Islam beropini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama, sedangkan kaum minoritas atau umat Kristiani beropini sebaliknya, sehingga kaum mayoritas menekan opini minoritas, sehingga kaum minoritas merasa ragu untuk menyuarakan pendapatnya. Berikutnya teori keempat yaitu teori uses and gratification. Pengertian dari teori uses and gratification tersebut yaitu pendekatan untuk memahami mengapa layak secara aktif mencari media yang khusus yang dapat memenuhi khalayak. Teori ini dikembangkan oleh Herbert Blumer dan Iliu Khan pada tahun 1974. Contoh dari kasus teori uses and gratification yaitu tayangan musik di televisi seperti acara Dahsyat yang ada di RCTI. Dahsyat merupakan salah satu acara musik yang sukses, yang memiliki rating tinggi dan bertahan hingga sekarang. Teori yang kelima yaitu ada teori opini publik. Pengertian dari teori opini publik yaitu pendapat sekelompok masyarakat dari pendapat seseorang dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari berbagai pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Teori opini publik identik dengan kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide, pendapat, atau keinginan, serta keluhan kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Teori ini dikembangkan oleh Laswell pada tahun 1949. Contoh dari teori opini publik ini yaitu pada 2 Oktober 2013, Akil, yaitu Mahkamah Konstitusi, ditangkap oleh KPK karena menerima suap dalam penanganan gugatan pemilu Kabupaten Gunung Mas Kalimantan dan Kabupaten Lebak Banten. Ketua MK Akil amat menyesalkan karena percayanya masyarakat selama ini dengan MK justru menghanyutkan yang didapat, dan logikanya kalau MK-nya saja korupsi, bagaimana dengan anak buah. Berikutnya teori yang keenam yaitu teori tanda atau semiotika. Pengertian dari semiotika adalah bagian mengenai produksi sosial dan komunikasi terhadap sistem tanda yang menganalisa berbagai hal yang dapat berdiri atas hal lain. Dengan kaitannya, hal ini memiliki makna di baliknya. Dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857. Contoh dari kasus teori tanda ini yaitu jika di Indonesia jika sedang berkendara dan lampu lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan wajib berhenti, entah itu kendaraan beroda 2 atau beroda 4. Jika lampu lalu lintas sudah kembali berwarna hijau, maka kendaraan boleh lanjut berjalan kembali. Dan yang terakhir yaitu teori mengenai hubungan atau teori interpersonal. Teori mengenai hubungan yaitu suatu proses interaksi antara dua orang yang dilakukan secara tatap muka atau face to face untuk membahas suatu tujuan yang harus disepakati oleh bersama. Contoh dari teori mengenai hubungan ini yaitu saat mengadakan rapat atau musyawarah yang dilakukan secara offline atau tatap muka, maka akan bertemu satu
satu sama lain dan mendiskusikan tentang hal yang ingin dicapai bersama. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.